bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Happy boy. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on, just on my mind. I guess it goes like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit materi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Few moments later. I got so Kami mahasiswa baru Universitas Madiun, program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama, cara mencari kebenaran. Arti kebenaran. Kebenaran adalah persepsi antara pengetahuan, penalaran, dan objek satu. Bisa diartikan juga suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Kebenaran adalah lawan dari keliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Selanjutnya, teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga, teori pragmatik. Yang keempat, teori kebenaran ilahi. Yang pertama, teori koherensi itu adalah suatu kenyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya itu seperti semua manusia pasti mati dan Siti manusia, Siti pasti mati. Yang kedua, teori korespondensi itu benar jika pernyataan berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contohnya, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Yang ketiga, teori pragmatis. Kebenaran diukur dengan kriteria apakah pernyataan atau konsekuensi tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang keempat, teori kebenaran ilahi. Sesuatu dianggap benar bila sesuai dengan koheren dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Selanjutnya, cara mencari kebenaran. Yang pertama, penemuan secara kebetulan. Yang kedua, penemuan melalui trial dan error. Yang ketiga, melalui otoritas atau kewibawaan. Yang keempat, melalui cara ilmiah. Selanjutnya, menjelaskan dari sifat kebenaran. Pengertian dari kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Artinya, pengetahuan itu harus yang sama dengan aspek objek yang diketahui. Jika pengetahuan benar adalah pengetahuan objektif, sedangkan yang dimaksud kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Kebenaran ilmiah mengkehendaki adanya pengetahuan dapat diterima karena kebenaran ilmiah muncul melalui syarat-syarat ilmiah. Metode ilmiah didukung teori yang menunjang serta didasarkan kepada data empiris dan dapat dibuktikan. Sangat rasional jika kebenaran yang semacam ini mengkehendaki adanya objek dikaji apa adanya tanpa campur tangan subjek. Selanjutnya, kebenaran ilmiah dari sudut pandang dan subjektivitas dan objektivitas. Kebenaran ilmiah dari sudut pandang subjektivitas telah diketahui kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditandai dengan terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Sifat setiap ilmu identik dengan dua teori yaitu teori subjektivitas dan objektivitas. Subjek berkaitan dengan seseorang atau pribadi. Subjek berkaitan erat dengan ke, aku, an. Dalam hal filsafat subjektif berkaitan dalam segala hal kesadaran manusia menjadi tolak ukur, eksistensi, makna, dan validitasnya. Kebenaran tolak ukurnya adalah berdasarkan subjek. Namun hal ini apakah berlaku bagi kebenaran ilmiah? Sedangkan kebenaran ilmiah sangat identik dengan syarat-syarat ilmiah menyangkut teori-teori yang menunjang
dan sesuai dengan bukti yang ditunjang oleh rasio dan validitasnya dengan data empiris. Selanjutnya, kebenaran ilmiah dari sudut pandang objektivitas. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Kebenaran merupakan kesesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Objek adalah sesuatu yang awalnya diketahui atau hendak diketahui. Suatu yang ingin diketahui memiliki berbagai aspek yang amat sulit untuk diungkapkan, sedangkan yang lainnya tetap tersembunyi. Sangat jelas bahwa untuk mengetahui objek secara lengkap sangat sulit. Menurut Langefield, dalam buku Muhammad In'am Esa, pengetahuan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, objek empiris, yaitu objek pengetahuan yang ada dan dapat ditangkap oleh indera lahir dan indera batin. Yang kedua, objek ideal, yaitu objek pengetahuan yang pada dasarnya tiada dan menjadi ada berkat akal. Yang ketiga, objek transendental, yaitu objek pengetahuan pada dasarnya ada, tetapi berada di luar jangkauan pikiran dan perasaan manusia. Kebenaran yang objektif tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengetahuan subjek tentang objek. Mengingat objek pengetahuan beraneka ragam, maka tolak ukur agar kebenaran yang menjadi syarat diterimanya pengetahuan berlainan terhadap objek yang bersifat empiris. Ukuran kebenaran adalah bukti kenyataan atau faktual. Ideal, ukuran kebenaran adalah hukum ikir atau rasional. Transdental, ukuran kebenaran adalah rasa percaya atau suprarasional. Oleh karena itu, dalam hal ini ada 2 sisi, yaitu yang pertama, benarnya fakta atau bukti adalah kebenaran objek atau di dunia luar. Yang kedua, benarnya ide atau tanggapan adalah kebenaran subjek atau di dunia dalam. Selanjutnya, fakta bersifat objektif, sehingga fakta tidak dapat disalahkan atau dipersalahkan. Karena memang demikian adanya sekalipun negatif. Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu faktanya benar dan tanggapannya subjek benar. Faktanya benar dan tanggapan subjek salah. Kebenaran ini disebut dengan kebenaran dasar, yaitu ada hubungan antara subjek dan objek. Namun, hal ini juga dibantah. Kebenaran dasar belum mencapai tingkat dijamin ilmiah. Inti dari kebenaran ilmiah adalah penjelasan tentang objek seperti apa adanya, tanpa ada pengaruh sedikit pun oleh keadaan subjek. Objek dijelaskan, dibuktikan dengan nyata dalam keadaannya tanpa ada manipulasi atau perubahan tanggapan dari subjek. Jika terjadi manipulasi, maka hal ini jelas keluar dari koridor. Arti kebenaran bahwa pengetahuan tidak sesuai dengan keadaan objek. Dan ini telah terjadi kekeliruan yang jelas pengetahuan tidak sesuai dengan keadaan objek. Dan ini telah terjadi kekeliruan yang jelas pengetahuan ini dapat diterima. Selanjutnya, teori-teori kebenaran. Dalam perkembangan pemikiran filsafat, perbincangan tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato yang kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Melalui metode dialog Plato yang membangun teori pengetahuan yang cukup lengkap sebagai pengetahuan yang paling awal. Sejak itulah, teori pengetahuan berkembang terus untuk mendapatkan berbagai penyempurnaan sampai kini. Ada beberapa teori tentang yang berkembang dalam kajian filsafat ilmu. Di antaranya, teori kebenaran saling berhubungan atau coherence theory of truths. Teori kebenaran saling bersesuaian atau correspondence theory of truths. Teori kebenaran inherence atau pragmatis atau inherence theory of truths. Teori kebenaran berdasarkan arti atau semantik theory of truths. Teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logis yang berlebihan atau logical superfluity of truths. Selanjutnya, teori kebenaran saling berhubungan atau coherence theory of truths. Teori ini menganggap bahwa sesuatu dianggap benar apabila pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.
Proporsi cenderung benar jika proporsi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi lainnya yang benar atau makna yang dikandung dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Contoh kebenaran koherensi ini banyak ada dalam matematika karena matematika adalah ilmu yang disusun atau dasar beberapa pernyataan yang dianggap benar, yaitu aksioma. Plato dan Aristoteles adalah dua filsuf Yunani yang mengembangkan teori koherensi berdasarkan pola pemikiran yang dipergunakan Euclid dalam menyusun ilmu ukurnya. Setelah itu, teori ini juga banyak digunakan para filsuf idealis. Idealis epistemologi berpandangan bahwa objek pengetahuan atau kualitas yang kita serap dengan indera kita itu tidaklah berwujud terlepas dari kesadaran tentang objek tersebut. Karena teori ini lebih sering disebut dengan istilah subjektivisme. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Dengan cara demikianlah, interpretasi tentang kebenaran telah dirumuskan kaum idealisme. Kalau ditimbang dan dibandingkan dengan teori korespondensi, teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori pertama. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga berhubungan antara pernyataan-pernyataan itu. Teori kebenaran saling bersesuaian atau correspondence theory of truth. Bagi penganut teori kebenaran ini, suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandungnya pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju. Oleh pernyataan tersebut, sebuah pernyataan itu benar jika apa yang diungkapkannya merupakan fakta. Salah satu tokoh teori ini adalah Bertrand Russell tahun 1870 sampai 1972. Dan para penganut aliran realis yang berpandangan bahwa fakta material itu sifatnya mandiri dan tak terpengaruh oleh ide. Ada atau tidaknya ide, fakta tetap ada. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Karena Aristoteles sejak awal atau sebelum abad modern, masyarakat kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realita yang diketahui. Terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, yaitu realisme epistemologi dan idealisme epistemologi. Realisme epistemologi berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen atau tidak tergantung, yang terlepas dari pemikiran dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itu sebabnya realisme epistemologis kadang-kala disebut objektivisme. Sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Selanjutnya, teori kebenaran inherence atau pragmatis atau inherence of truths. Teori ini berpandangan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berguna. Artinya, kebenaran suatu pernyataan bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Ajaran pragmatisme memang memiliki banyak corak atau banyak variasi, tetapi yang menyamankan di antara mereka adalah bahwa ukuran kebenaran diletakkan dalam salah satu konsekuensi. Teori pragmatisme dicetuskan oleh Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914 dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How Our
Ideas clear. Teori ini lalu dikembangkan oleh beberapa filsafat yang kebanyakan adalah orang Amerika. Karena itulah filsafat Amerika identik dengan aliran pragmatisme ini. Selanjutnya, teori kebenaran berdasarkan arti atau semantic theory of truth, yaitu proposisi itu ditinjau dari segi arti atau maknanya, apakah proposisi yang merupakan pangkal tubuhnya mempunyai referen yang jelas. Oleh sebab itu, teori ini mempunyai tugas untuk menguatkan kesahan dari proposisi dalam preferensinya. Teori kebenaran semantik dianut oleh paham filsafat analitika bahasa yang dikembangkan pasca filsafat Bertrand Husserl sebagai tokoh pemula dari filsafat analitika bahasa. Selanjutnya, teori kebenaran sintaksis. Para penganut teori kebenaran sintaksis berpangkal tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu penyertaan atau tata bahasa yang melekatnya. Dengan demikian, suatu pernyataan memiliki nilai benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis yang baku. Dengan kata lain, apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi itu tidak mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara filsuf analisis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian gramatika. Selanjutnya, teori kebenaran logis yang berlebihan atau logical superfluity of truth. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik yang diawali oleh Ayer. Pada dasarnya, menurut teori kebenaran ini bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan berakibat suatu pemborosan. Karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Dengan demikian, sesungguhnya setiap proposisi yang bersifat logis dengan menunjukkan bahwa proposisi itu mempunyai isi yang sama, memberikan informasi yang sama, dan semua orang sepaket. Maka apabila kita membuktikannya lagi, hal yang demikian itu hanya merupakan bentuk logis yang berlebihan. Sedangkan menurut Michel William terdapat 5 kriteria teori kebenaran, yaitu yang pertama, kebenaran koherensi. Yang kedua, kebenaran korespondensi. Yang ketiga, kebenaran performatif. Yang keempat, kebenaran pragmatik. Yang kelima, kebenaran proposisi.